Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tubandria Herawati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kedua di pengantar akuntansi, yaitu pengguna dan karier di bidang akuntansi. Di materi yang dibahas hari ini ada 2 poin, yaitu poin yang pertama pengguna informasi akuntansi, kemudian poin yang kedua yaitu karir di bidang akuntansi. Pengguna informasi akuntansi yang dalam hal ini adalah berupa laporan keuangan itu adalah ada 2 pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Informasi yang disajikan di dalam akuntansi ini mempunyai karakteristik kualitatif, yaitu dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, lengkap, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan memiliki keseimbangan antara biaya dan manfaat. Pengguna informasi laporan keuangan yaitu investor, karyawan, pemberi pinjaman, pelanggan, dan pemerintah. Nah, yang tergolong dalam kelompok internal users atau pemakai internal yaitu manajemen di dalam perusahaan itu sendiri. Informasi ini akan berguna untuk merencanakan, mengorganisir, menjalankan bisnis, baik itu di bidang manajer pemasaran, supervisor, direktur keuangan, ataupun karyawan perusahaan. Contoh informasi bagi direktur untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi kewajiban tepat waktu. Untuk direktur operasional atau manajer pemasaran, informasi ini untuk melihat keefektifan saluran distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk manajer dan supervisor produksi, informasi akuntansi berguna untuk menentukan besarnya harga pokok produksi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk per unit. Sedangkan bagi karyawan, gunanya adalah untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, karyawan juga memerlukan informasi ini untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa dan kesempatan kerja karyawan. Internal user di sini kalau di dalam bentuk gambar ya. Jadi ini ada pihak finance, kemudian ada pihak marketing, pihak manajemen, dan pihak human resource yang kaitannya adalah dengan karyawan gitu ya. Ini kalau digambarkan dalam bentuk visual yang lebih detail. Sedangkan untuk pihak eksternal di sini
adalah pemakai di luar perusahaan. Ada pengguna utama di external user, yaitu investor dan kreditor. Ini sebagai pengguna utamanya. Kemudian pengguna yang lain yaitu terkait dengan pemasok atau supplier. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan pelanggan. External user yang lain yaitu masyarakat. Masyarakat punya keinginan untuk mengetahui tren atau kecenderungan bagaimana perkembangan perusahaan. Kemudian pemerintah, pihak external user yang berikutnya, di sini berhubungan dengan berapa pajak yang seharusnya disetor oleh perusahaan atau yang harusnya dibayar oleh perusahaan. Kemudian berikutnya adalah ekonom atau praktisi, membutuhkan informasi akuntansi ini untuk memprediksi situasi perekonomian, untuk menentukan besarnya tingkat inflasi, serta pertumbuhan dan pendapatan nasional. Nah, external user ini digambarkan lebih real gitu ya, dalam bentuk gambar. Ini ada kreditor, ya, ada kreditor. Kemudian di sini adalah untuk mengetahui seberapa kemampuan perusahaan dalam nanti akan membayar hutang-hutangnya. Kemudian investor, bagaimana kemampuan perusahaan dalam membayar dividennya. Jadi di sini untuk melihat juga bagaimana perusahaan itu, apakah perusahaan dalam posisi aman atau tidak, artinya aman, profit atau tidak. Nah, karir di bidang akuntansi yang nanti bisa dicapai oleh seorang akuntan yaitu akuntan internal, yaitu akuntan yang bekerja di dalam perusahaan. Dia tugasnya adalah mencatat setiap transaksi dan menyusun laporan keuangan. Termasuk juga akan mengurusi pajaknya perusahaan dan melakukan auditing. Profesi yang kedua yaitu akuntan publik. Akuntan publik ini adalah seorang akuntan yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk mendirikan satu kantor akuntan yang dapat memberikan jasa akuntan publik bagi masyarakat. Profesi ini bersifat independen, jadi hanya berhubungan dengan konsultasi keuangan. Kemudian karir yang berikutnya adalah akuntan pemerintah. Ini akuntan yang bekerja di pemerintahan. Yang berikutnya yaitu forensic accounting. Profesi ini akan dapat melakukan atau mencari atau memimpin satu investigasi yang terkait dengan pencurian dan fraud. Dan yang terakhir adalah akuntan pendidik yang bertugas mendidik di bidang akuntansi. Demikian pemaparan atau penjelasan di materi bab kedua. Terima kasih.